Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Fikih Al-Adhkar yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin yang ketujuh. Setelah penjelasan sebelumnya, beliau rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan dari memperbanyak zikir kepada Allah secara khusus, yang menaikkan derajat, yang menjadikan seorang jadi terdepan dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri dari amalan dengan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga dengan banyaknya berzikir kepada Allah dapat mengungguli hamba-hamba Allah yang lain dalam amal ketika dia menjadi seorang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan keutamaan dari zikir ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan di sini 10 keterangan dari Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai macam ragam keutamaan dari banyak berzikir kepada Allah. Jadi beliau membawakan di sini perkataan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah 10 sisi yang menunjukkan bagaimana banyak berzikir kepada Allah menjadi suatu yang sangat utama, menjadi amalan seseorang di dalam agamanya, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya ada 10 sisi yang menunjukkan orang yang banyak berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang sangat utama di dalam Islam, ya. Kita sebutkan dulu secara global sebelum nanti ada penjelasan secara rinci dengan dalil dari penjelasannya secara umum ini. Yang pertama, di antara sisi yang menunjukkan keutamaannya zikir kepada Allah, keutamaan zikir kepada Allah, al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Datang perintah untuk zikir itu secara mutlak dan secara terikat. Jadi datang perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk banyak berzikir, baik secara mutlak atau terikat dengan waktu dan bilangan. Maka perintah yang datang dari syariat ini tidak akan datang kecuali untuk sesuatu yang sangat utama tentunya. Yang kedua, an-nahyu an diddihi minal ghafla wan nisyan. Datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah larangan untuk kita menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan dari lalai, ya, untuk mengingat Allah sekaligus sebagai penekanan perintah untuk kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang ketiga, ta'liqul fala bistidamatihi wa kasratihi. Penjelasan dalam Al-Quran bagaimana al-falah, keberuntungan, terikat dengan banyaknya berzikir kepada Allah dan terus-menerusnya zikir kepada Allah. Bahwasanya seorang tidak akan mendapat keberuntungan, ya, kecuali dengan dia terus-menerus banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, as-sana ala ahli wal ikhbar bima addallahu lahu minal jannah wal maghfirah. Sisi yang menunjukkan keunggulan zikir kepada Allah, telah datang keterangan pujian, ya, keterangan yang datang terkait pujian bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah berupa surga yang Allah siapkan buat mereka dan juga ampunan. Sisi yang kelima, al-ikhbar an khusrani man laha anhu bighairihi, ya. Telah datang keterangan juga yang menunjukkan sisi keutamaan banyaknya berzikir kepada Allah. Telah datang keterangan kerugian orang yang lalai dari mengingat Allah.
dia sibuk dengan yang lainnya dari mengingat Allah. Telah datang keterangan akan kerugian orang-orang yang seperti itu keadaannya. Sisi yang keenam, annahu subhana ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim lahu. Di antara sisi keutamaan dzikir kepada Allah, Allah menjadikan balasan dengan mengingat orang yang mengingat Allah. Maka ini adalah suatu kehormatan besar. Allah menyebut-nyebut orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk Allah yang mulia. Ya. Kemudian yang ketujuh, sisi keutamaan banyak mengingat Allah, al-ikhbar bi annahu akbar min kulli syai'. Telah datang keterangan khabar, dan ini pernah kita bahas. Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah adalah yang lebih besar dari segala sesuatu. Dia menjadi puncak tujuan segala sesuatu. Ya, dia lebih besar dari segala sesuatu. Khabar datang dari Allah. Maka ini di antara sisi yang menunjukkan keutamaan dzikir kepada Allah. Kemudian yang kedelapan, annahu ja'ala khatimatal a'mali salihah kama kana miftahaha. Allah Subhanahu wa taala atau dzikir itu ya telah dijadikan sebagai penutup amal yang saleh. Penutup amal saleh. Amal saleh kalau ditutup. Amal saleh telah datang keterangan untuk ditutup dengan dzikir. Lihatlah salat. Ya. Kemudian setelah salat kita diperintahkan untuk dzikir. Lihatlah saum. Ya, selesai kita melaksanakan saum, kita diperintahkan untuk banyak bertakbir, berzikir kepada Allah. Jadi Allah jadikan banyak amal saleh ditutup, diakhiri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zikir juga jadi kunci. Jadi kunci pembuka untuk amal saleh. Kita salat, maka kita memulai dengan takbir. Kita haji umrah, mulai dengan berzikir kepada Allah, mengucapkan talbiyah, ya. Jadi zikir itu kunci amal saleh untuk kita memasuki amal saleh dan menjadi penutup amal saleh yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ke 9, di antara sisi yang menunjukkan keutamaan daripada zikir, il-ikhbar an ahlihi bi annahum hum ahlul intifa bi ayatihi. Khabar, keterangan orang yang berzikir dan banyak mengingat Allah, itulah yang bisa meresap mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Ini keterangan bahwasanya yang dapat memahami, mengerti ayat-ayat Allah yang Allah SWT tunjukkan hanyalah orang yang banyak mengingat Allah. Maka ini menunjukkan keutamaan mereka yang banyak mengingat Allah. Merekalah akhirnya yang bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah tunjukkan, tanda-tanda kebesaran dan keagungannya. Kemudian yang 10, annahu ja'alahu qarin jami'il a'mali salihah wa ruhaha famata adimat kana kal jasad bila ruh. Di antara sisi yang menunjukkan keutamaan zikir adalah zikir itu menjadi pendamping yang harus menyertai, bahkan menjadi ruh dalam setiap amal saleh. Ya. Kalau amal saleh tidak diiringi, tidak didampingi dan didasari dengan mengingat Allah, maka amal saleh itu seperti jasad tanpa ruh. Ya, seperti kita sholat tapi jauh dari mengingat Allah, kita melupakan Allah dan lalai dalam sholat kita, maka sholat kita seperti jasad tanpa ruh. Ya, justru sholat itu ditegakkan untuk mengingat Allah. Bagaimana sholat dikerjakan dengan tanpa mengingat Allah, dengan kelalaian, maka sholat itu ibarat jasad tanpa ruh. Maka ini diantara keutamaan atau sisi-sisi yang menunjukkan keutamaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dia adalah perintah, kemudian larangan dari kebalikannya, kebahagiaan terkait dengannya, pujian bagi pelakunya, khabar kerugian bagi mereka yang lalai darinya, dan balasan setimpal dengan apa yang dilakukan. Mengingat Allah, Allah akan mengingat yang mengingatnya. Kemudian penjelasan, tidak ada yang lebih besar daripada mengingat Allah. Dan Allah SWT dalam syariatnya juga banyak menjadikan mengingat itu menjadi kunci amal yang dilakukan seorang dan penutupnya. Kemudian datang keterangan bahwasanya orang yang mengingat Allah dan banyak mengingat Allah, itulah yang bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari ayat-ayat yang Allah tunjukkan.
Dan juga di antara sisi keutamaan, keunggulan dari mengingat Allah, Allah jadikan mengingatnya, berzikir padanya adalah ruh dari amal yang dilakukan. Mari kita perhatikan dalil yang menunjukkan akan ke-10 sisi yang menjelaskan kepada kita sekalian keunggulan dari banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, al-amru mutlaqan wa muqayyadan. Dalil yang menunjukkan perintah Allah untuk banyak mengingatnya secara mutlak dan muqayyad. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asilan. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala baik di pagi dan di petang hari. Maka ini perintah Allah untuk kita banyak mengingat Allah. Dan gak ada perintah dari Allah kecuali apa yang banyak kebaikannya, banyak maslahatnya, banyak keutamaannya. Dan di antara perintah tersebut adalah untuk kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Ingatlah Allah pada dirimu dengan penuh ketundukan dan rasa takut. Ini perintah Allah untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ya, sisi yang menunjukkan keutamaan banyak berzikir kepada Allah, telah datang larangan untuk kita berada pada keadaan sebaliknya, lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah, yang akhirnya Allah jadikan dia lupa dirinya sendiri, lupa kebaikan untuk dirinya karena dia melupakan Allah. Maka ini dalil Allah melarang kita untuk melupakannya, tidak mengingatnya. Allah berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mengingat Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keterangan yang menunjukkan kepada kita sekalian sisi keutamaan dari zikir. Datang keterangan larangan untuk keadaan sebaliknya, itu keadaan orang yang lalai yang tidak mengingat Allah. Adapun yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwasanya kebahagiaan, keberuntungan terkait dengan banyaknya seorang mengingat Allah. Semakin banyak semakin beruntung, semakin dia akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dan semakin sedikit mengingat Allah, semakin jauh dari kebaikan dan keberuntungan. Allah berfirman, ya, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dalam surah Jum'ah ayat 10. Ingatlah kalian kepada Allah dengan banyak. Ini banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, maka rugi orang yang lalai dari Allah sedangkan dia untuk kelalaiannya ini tujuannya adalah ingin dapat keberuntungan, ingin dapat kesuksesan. Padahal kesuksesan itu yang sesungguhnya dari Allah nggak akan dicapai kecuali dengan banyak mengingatnya, bukan dengan lalai darinya. Justru dengan lalai dari Allah, lalai dari mengingatnya, menyia-nyiakan sholat dan apa yang menjadi kewajiban dari Allah, itu justru malah membawa seorang bukan kepada keberuntungan tapi kepada kesialan, kepada malapetaka, kepada kecelakaan. Ya, jadi jangan terbalik. Ya, seorang malah ingin mencapai keberuntungan dengan melupakan Allah, dengan lalai dari Allah. Gimana dia akan dapat keberuntungan? Padahal Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ingatlah Allah dengan banyak agar kalian jadi orang yang beruntung. Maka ini diantara sisi keutamaan dari banyak berzikir kepada Allah. Keberuntungan dalam hidup tergantung dari banyaknya seorang mengingat Allah. Kemudian dalil yang menunjukkan pujian Allah kepada mereka yang banyak mengingatnya dan balasan yang terbaik bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat", sampai firman Allah, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum
maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah, Allah siapkan buat mereka ampunan dan balasan besar. Maka ini jelas pujian dari Allah bagi laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah. Dan janji dari Allah, Allah akan siapkan baginya ampunan dan balasan yang sangat besar dengan apa yang dia lakukan banyak mengingat Allah tersebut, ya. Kemudian selanjutnya di antara sisi keutamaan banyak mengingat Allah, yaitu keterangan dan kabar ruginya orang yang lalai dari mengingat Allah. Bukan sekedar larangan, tapi penjelasan. Inilah yang akan menjadi balasan dari kerugian orang yang tidak mengingat Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan demikian, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi, atau itulah orang-orang yang merugi sesungguhnya. Ya, orang-orang yang justru malah jadi lalai karena mengusahakan apa-apa yang menjadi kepentingan anak-anak, mengumpulkan harta dan perkara dunia yang lainnya, ya, yang membuat dia lalai dari Allah. Padahal keberkahan dari itu semua nggak akan dia dapatkan kecuali dengan dia banyak mengingat Allah. Dengan dia justru menjadikan atau hal-hal yang sifatnya duniawiyah menyebabkan dia jadi lalai kepada Allah, dia nggak akan sampai pada keberuntungan. Yang akan dia dapatkan justru adalah kerugian. Karena apa yang menjadi pencapaian duniawiyahnya itu nggak akan pernah sebanding dengan apa yang Allah siapkan dari balasan untuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Siapa yang melakukan itu, harta dan anak-anaknya membuat dia lalai dari mengingat Allah, itulah orang yang rugi, ya. Kemudian di antara sisi yang menunjukkan keunggulan dan keutamaan banyak mengingat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memastikan, menjanjikan bahwasannya orang yang mengingatnya Allah akan ingat dia. Sebut dia di sisi para hamba yang mulia dari penduduk langit, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepada aku akan ingat kalian. Bersyukurlah dan jangan kalian kufur. Janji dari Allah. Ya, Allah tidak akan meninggalkan kita ketika kita mengingat Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu dan meyakini siapa itu Allah. Di mana kita nggak akan pernah bisa berada dalam kebaikan kecuali pertolongannya. Nggak akan pernah terhindar dari bahaya kecuali dari perlindungannya. Ya, bagaimana kalau Allah sudah berpaling dari kita karena kelalaian kita? Tentunya banyak keuntungan-keuntungan yang luput dari kita dan hilang, serta kita berada pada keadaan yang sangat kental dengan kecelakaan, dengan bahaya kalau kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk kita tidak ditinggalkan oleh Allah, terus dapat bimbingan dan taufik serta kebaikan dunia akhirat, adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang berikutnya di antara dalil yang menunjukkan sisi keutamaan dari banyak berzikir kepada Allah, yaitu al-ikhbar anhu bi annahu akbar min kulli syai'. Khabar, penjelasan bahwasanya zikir kepada Allah lebih besar dari segala sesuatu. Ya, bahkan dia adalah menjadi puncak tujuan salat itu. Allah perintahkan, aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab dan tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan mengingat Allah itu yang lebih besar. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wala dzikrullahi akbar. Ini yang jadi pelajaran buat kita sekalian, dan pernah kita lewati makna dan maksud yang dijelaskan para ulama. Wala dzikrullahi akbar. Ya, di antara mereka mengatakan wala dzikrullahi akbar, bahwasanya mengingat Allah lebih besar dari apa yang kalian lakukan, ya, dari perkara sholat. Mengingat Allah lah yang menjadi tujuan utama yang lebih besar, ya, untuk kalian tegakkan sholat kalian dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa makna lainnya yang menunjukkan bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akbar, amalan yang paling besar dan lebih besar dari segala sesuatu, yang menjadi inti, maksud dan tujuan amal itu dikerjakan. Karena tentunya ketika seorang menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka ini tidak lain adalah untuk mengingat Allah, untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara sisi yang menunjukkan keutamaan dzikir dan dalil untuknya adalah dzikir adalah amaliyah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala banyak menutup amal setelah melaksanakannya, ditutup dengan dzikir. Bahkan banyak amal untuk dimulai dengan dzikir. Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, untuk kalian sempurnakan jumlah bilangan hari ibadah saum kalian, dan kalian setelah itu mengagungkan, membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Lihat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk banyak bertakbir setelah sempurna jumlah bilangan dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Yang menunjukkan bagaimana Allah perintahkan kita untuk tutup amal ibadah kita dengan berzikir. Allah berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah dzikrakum kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Kalau kalian telah menunaikan manasik haji kalian, maka selanjutnya banyaklah kalian mengingat Allah, bahkan melebihi apa yang kalian lakukan dahulu, mengingat nenek moyang kalian. Kalau kalian dulu banyak mengingat nenek moyang kalian, untuk kalian perhatikan, untuk kalian teladani, untuk kalian lakukan, kerjakan apa yang diwariskan dari mereka, kalian bangga-banggakan mereka, maka Allah harus lebih kalian banggakan, tinggikan dan besarkan dengan petunjuk hidayah yang Allah berikan dari ibadah yang kalian laksanakan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah berfirman terkait dengan salat dalam surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitum as-shalah fadhkurullah. Kalau kalian telah selesai salat, maka banyaklah kalian mengingat Allah. Maka lihat bagaimana Allah SWT menutup, ya, dan mengajarkan melalui nabinya yang mulia alaihi wasallam untuk kita menutup salat kita dengan dzikir, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sisi selanjutnya dan dalil untuk itu, yaitu sisi bahwasannya orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar." Sesungguhnya pada pergantian penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat pelajaran tanda besar yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah bagi orang yang menggunakan akal pikirannya. Mereka yang banyak mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring,
ya, sambil merenungi apa yang mereka perhatikan dari ayat-ayat kebesaran keagungan Allah yang Allah tunjukkan di alam semesta, sehingga mereka sampai pada kesimpulan, ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua untuk kesia-siaan, ya, sehingga mereka menyimpulkan ini semua benar, nggak ada kesia-siaan, dan mereka itu mengingat Allah dan banyak mengingat Allah, ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, dalil hanya mereka yang banyak mengingat Allah itu yang bisa mengambil manfaat dari tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang Allah tunjukkan, ya, dari apa yang menjadi perjalanan alam ini atau hal-hal yang di luar apa yang menjadi kelurusannya, apa yang menjadi keteraturannya, apa yang menjadi keserasiannya, sehingga terjadilah musibah, malapetaka. Itu juga tanda di antara tanda kebesaran Allah untuk kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasannya langit dan bumi ini ada pencipta, penguasa yang mengaturnya. Ya, dia tidak berjalan begitu saja hanya berdasar fenomena alam untuk berjalan berurutan dari mata rantai alam terjadi sebagaimana adanya. Tapi ini semua ada yang memperjalankannya. Semua ini ada yang mengaturnya, sehingga terjadi apa yang terjadi dari perubahan-perubahan yang ada, bahkan dengan perubahan yang tidak biasanya. Gempa yang banyak terjadi, ya, memang yang menjadi sebabnya ada pergeseran dari lempengan atau yang lainnya dari permukaan bumi. Tapi siapa yang menggesernya? Bukankah lempengan itu sudah ada dari dahulunya dan tidak terjadi dan belum terjadi apa-apa? Siapa yang menggesernya? Nggak mungkin dia bergerak sendiri kalau bukan ada yang menggesernya sehingga terjadi apa yang dinamakan gempa ini. Ya, maka janganlah kita membatasi akal kita hanya melihat dari sisi sesuatu yang terjadi dari keadaan alam ini hanya sebatas fenomena dan perjalanan dari keadaan alam yang seharusnya seperti itu. Ya, bukankah kita orang yang punya akal sehat? Bahwasanya akhirnya walaupun itu sebagai sebab karena adanya lempengan-lempengan dan sebab-sebab yang lain, tapi nggak mungkin sebab itu akan menjadi berfungsi kalau bukan ada yang mengatur dan menetapkannya sehingga dia berjalan sebagaimana kita saksikan dari hal-hal yang mendatangkan musibah atau yang lainnya. Ya. Maka hanya orang yang berpikir dengan cerdas, dengan baik dan banyak mengingat Allah yang dapat mencerna ini semua menjadi tanda kebesaran keagungan Allah yang membuatnya tambah takut, kembali kepada Allah, bertaubat, istighfar, tunduk kepada Allah dan benar-benar meyakini tanpa ada keraguan semua ini tidak Allah ciptakan sia-sia. Semua ada hikmahnya, pertanggungjawabannya, ya, untuk Allah SWT tunjukkan apa yang harus dilakukan oleh manusia terkait dengan hak penciptanya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian keutamaan dari zikir. Ya, orang yang banyak berzikir kepada Allah, akhirnya Allah ilhamkan dan berikan taufik. Ayat-ayat yang Allah tunjukkan di alam ini atau ayat-ayat yang Allah tunjukkan di dalam kitabnya, merekalah yang bisa mengambil manfaat dan menyerap serta mengerti apa yang menjadi maksud apa yang Allah jadikan dan adakan itu. Kemudian selanjutnya, di antara sisi yang menunjukkan keunggulan banyak berzikir kepada Allah dan dalil untuk itu adalah Imam Ibnu Qayyim menjelaskan banyak amal saleh yang diperintahkan kita untuk mengiringinya dengan zikir. Zikir itu menjadi ruh bagi amal soleh yang dilakukan. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Bahkan tujuan utama salat itu tidak lain adalah untuk mengingat Allah. Allah yang diingat dengan kalian mengerjakan salat. Yang menjadi tujuan salat untuk dikerjakan agar kalian mengingat Allah. Apa artinya? Akhirnya salat itu dilakukan dengan kelalaian. Maka dia ibarat jasad tanpa ruh. Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama lainnya ketika menjelaskan mana yang lebih utama
dari orang-orang yang berpuasa, dari orang-orang yang sholat, dari orang-orang yang haji. Maka mereka menjelaskan yang paling utama dan unggul di antara mereka yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak mengingat Allah dalam ibadah yang mereka lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, atau Nabi SAW bersabda, innama ju'ilat tawaf bil bait was-sa'i baina safa wal mar'a wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan sebagai hadis hasan sahih oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Hakim mensahihkannya, ya, begitu juga Imam Ibnu Khuzaimah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tawaf, sa'i, melempar jumrah itu semua disyariatkan untuk menegakkan zikrullah, untuk kalian mengingat Allah, bukan sekedar lempar, bukan sekedar ngiter, apalagi sampai ada orang yang meyakini putaran yang dilakukan adalah penyembahan kepada Ka'bah bangunan tua itu. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Kaum muslimin tidak menyembah bebatuan itu. Ka'bah itu adalah arah kiblat dalam ibadah. Adapun mengitarinya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ibadah kepada Allah dengan mengitarinya. Tapi Ka'bahnya itu sendiri bukan yang diibadahi. Kalau Allah nggak perintahkan untuk mengitar di sana, kita nggak akan mengitar. Begitu juga dengan pelemparan batu dalam jumrah. Allah yang perintahkan untuk beribadah padanya dengan melakukan itu. Begitu dengan sa'i. Untuk apa kita bolak-balik sa'i Safa Marwah? Nggak ada apa-apa di sana. Kalau bukan karena itu adalah perintah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan kerjakan. Ya. Apalah artinya rumah tua itu? Apalah artinya bangunan tua itu? Tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kaum muslimin tidak menyembah kepada bangunan tua itu. Tapi apa yang dilakukan dari tawaf, menghadap kepadanya dalam sholat, itu adalah berdasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah tegaskan, sa'i, tawaf, ya, kemudian melempar jumrah itu tidak lain disyariatkan kecuali untuk menegakkan mengingat Allah. Liqamati dzikrillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait jihad. Untuk dibarengi, diiringi, didampingi dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala agar seorang dapat keberuntungan dengan jihad yang dia lakukan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berjumpa dengan musuh kalian di medan peperangan, kokohkan kaki kalian, tekad kalian, keberanian kalian, dan hendaklah kalian banyak mengingat Allah agar kalian beruntung. Jihad sekalipun yang kita mungkin sibuk, dipenuhi rasa takut dengan suara, dentingan, senjata, tapi Allah perintahkan kita untuk banyak mengingat Allah, untuk kekokohan kaki kita menghadapi kengerian-kengerian medan laga, ya. Dan juga Allah perintahkan kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala agar keberuntungan itu menyertai kita dalam perjuangan kita. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Betapa pentingnya zikir kepada Allah sebagai suatu amaliyah yang diperintahkan mendampingi, mendasari, dan menjadi tujuan dari amal yang dilakukan. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini 10 ya, sisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim beserta dalil yang menunjukkan keunggulan dari mengingat Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan di sini, wa ma ahsan wa arwa maqal Imam Syaukani fi siyaqin akhar. Sungguh betapa baik dan dalamnya apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani dengan siyak yang lain, dengan sisi yang lain, ya, yang menunjukkan akan keutamaan banyak mengingat Allah. Wa yantabiq ala siyaqina hadza tamaman al-intibaq,
dan dia berkesesuaian sejalan dengan apa yang kita bawakan, sebutkan terkait dengan keutamaan zikir ini. Al-Imam Syauqani mengatakan, wa'lam anna iradal ayatil qur'aniyah ala itsbati kulli maqsadin min hadhil maqasid la yahtaj ilaihi man yaqra'ul Qur'anil azim li'annahu idza akhadha al-mushafil karim waqafa ala dhalika fi ayyi mawdi'in sya' wa min ayyi makanin sya' wa fi ayyi mahallin arad wa wajadahu mashhunan bihi min fatihatihi ila khatimatihi. Kata Imam Asy-Syaukani mengatakan, ketahuilah bahwasannya menyebutkan ayat-ayat Qur'aniyah ya untuk menetapkan setiap maksud dan tujuan dari amal yang dilakukan. Datang keterangan ayat amal ini dikerjakan untuk ini, amal ini dikerjakan untuk ini, tujuannya ini. Itu semua nggak dibutuhkan di dalam kita membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu sendiri, maka apapun yang dia ambil, apapun yang dia mulai, apapun yang dia baca, yaitu adalah mengingat Allah. Ya, sehingga tidak disebutkan secara khusus tujuan daripada baca Quran, karena di dalamnya pasti adalah pengingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari awal sampai akhirnya. Ya. Ini perkataan Imam Syauqani ini semakin menguatkan bagi sekalian bagaimana mengingat Allah itu menjadi suatu yang mendasari segala sesuatunya dari kebaikan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kata Syekh Abdul Razak, bal innal Qur'anil Karim kullahu kitabu dzikrillah. Bahkan Al-Qur'anul Karim semuanya adalah bagian dari kitab mengingat Allah, kitab untuk mengingat Allah. Ya. Fa dzikrullah wa lubul Qur'an, mengingat Allah inti daripada Al-Qur'an, rohnya, hakikatnya, apa yang menjadi tujuannya. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab yang kami turunkan penuh dengan barakah agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang punya akal itu jadi mengambil pelajaran. Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam peringatan-peringatan, perintah dan larangan Al-Quran terdapat dzikra, peringatan agar kalian ingat. Maka Al-Quran seluruhnya isinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Quran orang-orang yang takut akan ancaman. Ya. Jadi Al-Quran itu akan membawa untuk mengingat Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menamakan sendiri Al-Quran dengan dzikra. Allah berfirman, wa hadza dzikrun mubarak. Ini adalah zikir yang penuh dengan barokah. Maka Al-Quran itu dari awal sampai akhirnya membacanya, mentadaburinya sudah otomatis berarti seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menunjukkan akan kebesaran Al-Quran. Ya, yang pengamalannya, membacanya, itulah hakikat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dzalika natluhu 'alaika minal ayat wa dzikril hakim. Itulah yang kami bacakan dari ayat-ayat dan zikir yang penuh dengan kebijakan. Apa yang dimaksud? Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Allah berfirman, awa ajibtum anja'akum dzikrun min rabbikum. Kalian heran, terheran-heran dan merasa aneh ketika datang zikir dari Allah. Al-Quran itu zikir. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, kebenaran, penguatan apa yang dikatakan oleh Imam Syauqani. Ya. Untuk amalia-amalia yang lainnya dijelaskan tujuannya ini dari zikir kepada Allah. Untuk Quran, ya Quran itu sendiri adalah zikir. Quran itu sendiri adalah zikir. Dan ketika Quran sebagai kitab yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan, kalamullah, ya, yang menjadi inti dan tujuan dari apa yang Allah ciptakan kita untuknya dan segala macam bentuk ibadah, maka ini semua menunjukkan akan besarnya dan keutamaan Al-Quran itu, ya, untuk mengingat Allah, dalam rangka mengingat Allah, menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dibawakan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, sami'na anna qiraatul Quran afdalul dzikir idza umila bih. Kami mendengar penjelasan ini para ulama
Membaca Quran adalah sebaik-baik, seutama-utama zikir kalau dia diamalkan. Kalau dia diamalkan, dia menjadi suatu utama zikir yang dilakukan oleh seseorang. Dalam riwayat ini dibawakan Imam Tabrani dengan sanadnya dari Auf ibn Abdullah, ataina Ummu Darda natahaddath ilaiha. Kami pernah mendatangi Ummu Darda, berbincang dengannya. Ya, thumma qultu ya Ummu Darda la'allana amlalnaki. Wahai Ummu Darda, mungkin kita ini datang kepadamu membuat kamu jadi jenuh, membuat kamu jadi enggak enak. Kemudian Ummu Darda menjawab, amlaltumuni wallah. Demi Allah, ya benar. Kalian membuat saya jadi bosan, ya. Laqad iltamastul ibadah fi kulli syai' fama wajadtu syai'an usfi li nafsi min majlisi dzikrin, ya. Amlaltumuni wallah. Aku telah melakukan ibadah pada segala sesuatu, dan aku tidak dapatkan sesuatu yang memuaskan diriku dari majelis zikir, thumma ikhtaba'at. Kemudian setelah itu Ummu Darda pun menyingkir, ya. Thumma qalat li rajulin, kemudian dia berkata kepada orang tadi, Iqra, bacalah olehmu, walaqad wassalna lahumul qaul la'allahum yatadzakkarun. Sungguh telah kami sampaikan kepadamu perkataan agar kalian jadi ingat, agar kalian jadi sadar. Maka semoga Allah merahmati Ummu Darda dan orang saleh terdahulu. Lihatlah bagaimana mereka memelihara dan menjaga umur dan waktu mereka untuk mereka makmurkan dan isi dengan mengingat Allah. Dan apa-apa yang tidak mengingat Allah atau kosong di dalamnya, maka itu membuat mereka jengah, itu membuat mereka malal, mengalami kebosanan di dalamnya, ketidaknyamanan di dalamnya, yang memuaskan hati mereka, diri mereka ketika mereka bersama-sama dengan manusia adalah majelis zikir yang di situ menegakkan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kalau tidak, maka mereka lebih suka untuk mengisi waktu mereka bersendirian dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengisi kehidupan mereka dalam rangka taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita sekalian akan unggulnya zikir kepada Allah. Sisi-sisi yang dijelaskan oleh para ulama, keunggulan zikir dan banyak zikir itu, dan apa yang menjadi contoh para orang-orang saleh terdahulu. Sebagiannya disebutkan di sini bagaimana concern dan perhatian mereka untuk memakmurkan umur dan waktu mereka dengan mengingat Allah. Semoga Allah SWT merahmati kita sekalian dan menolong serta membantu kita untuk banyak mengingatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita tutup, dipersilahkan. Ustaz, ada hadis itu sahih atau tidak? Bila kita mengingat Allah di dalam kesendirian, Allah akan ingat kita dalam keramaian. Itu sahih. Itu hadis sahih, ya. Tapi bunyinya begini, ya. Idza dzakara abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku mengingatku dalam dirinya, aku akan ingat dia dalam diriku. Idza dzakartuhu fi malain dzakartuhu fi malain khairun min. Kalau dia mengingatku di depan orang banyak, di suatu majelis, aku akan ingat dia di hadapan majelis dan kumpulan yang lebih baik dari kumpulan yang dia mengingat Allah itu. Seperti itu bunyi hadisnya. Balasan sesuai dengan jenis amal, tapi yang menjadi balasan lebih baik lagi. Seorang mengingat Allah di majelis, Allah akan ingat dia di majelis yang lebih baik dari majelisnya. Seorang yang mengingat Allah dalam dirinya sendiri, Allah akan mengingat dia dalam dirinya, dan gak ada yang lebih baik dari Rabbul Alamin. Bagaimana Allah mengingat kita dalam dirinya ketika kita mengingat Allah kesendirian, ya, seperti itu, ya. Jadi bukan seorang yang mengingat Allah di sendirian maka Allah akan mengingatnya di keramaian, bukan. Keramaian dengan keramaian, tapi yang lebih baik sendirian di dalam diri Allah, tentu gak ada yang lebih baik dari Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam. Jadi lebih afdal kalau kita mengingat Allah di dalam kesendirian, ya. Masing-masing ada waktu, tempat, dan momen-momen yang harus dikerjakan. Ya kalau kita menghadiri
majelis ilmu, menghadiri khutbah Jumat. Nggak mungkin kita berkesendirian di sana, ya kan? Jadi kita ingat Allah dengan majelis yang di sana untuk ilmu dan lain-lain. Tapi ketika di luar itu, ya kan, maka kita berkesendirian mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada momen dan waktu sebagaimana yang Nabi yang mulia alaihissalam contohkan untuk itu. Masing-masing ada keutamaannya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan ketepatan untuk dilaksanakan. Ya, ketika kita lagi di majelis tentu bukan suatu yang baik kita qiraatul Quran sendirian, sedangkan khutbah sedang berlangsung. Walaupun ini mengingat Allah juga, tapi itu bukan momennya. Momennya adalah kita mengingat Allah dengan mendengarkan khutbah. Seperti itu. Ya. Ketika kita ada tamu, bukan suatu yang baik. Tamu itu kita anggurin dengan kita berzikir sendirian, dia ngobrol kita nggak perhatikan. Justru mengingat Allah di sana adalah dengan membicarakan kebaikan, memenuhi hajat tamu kita, melayaninya. Itu mengingat Allah dan itu yang diperintahkan Allah. Itu yang dimaksud. Ya, keutamaannya kembali kepada apa yang menjadi keadaan, kebutuhan dan kesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk setiap keadaan itu. Wallahu ta'ala alam. Berarti seperti yang dikatakan jagalah Allah akan menjagamu, seperti itu saja. Ihfazillah yahfazka, ini menjaga batasan-batasan Allah, perintahnya, larangannya, dan apa yang menjadi syariatnya, batasan-batasannya. Ya, untuk kita laksanakan sebagaimana adanya. Kalau misalkan kita jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Misalkan kita menjaga ketaatan kepada Allah, Allah menjaga kita dalam sesuatu yang di luar dari keriduan Allah, ya Ustaz ya. Misalkan Allah menjaga kita. Ya, Allah jaga kita untuk membimbing kita dalam kebaikan, menjauhkan kita dari keburukan. Allah akan menjaga kita pada keluarga kita dari mara bahaya, melindunginya dari mara bahaya, membimbingnya dalam kebaikan, maslahat dan manfaat. Itu di antara bagian penjagaan Allah kepada hambanya. Penjagaan untuk kebaikan, kemaslahatan duniawiyah dan kemaslahatan akhirat untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana datang keterangan itu, yang dijaga itu bukan hanya si hamba, tapi apa yang menjadi kepentingan si hamba, orang-orang terdekatnya, orang yang dicintainya. Itu juga menjadi balasan penjagaan Allah ketika seorang hamba menjaga batasan-batasan Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan semoga Allah merahmati dan memberkahi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.